Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi. ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. عن عائشة saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sinten Hindun rupane Ummu Muawiyah ibune Muawiyah li Rasulillahi dumateng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh inna Aba Sufyana setuhune Aba Sufyan iku rajulun iku wong lanang syahihun kang pelit fahal alayya mongko ana ta iku ing atase ingsun junahun utawi dosa an akhudha ai fil akhdhi ing dalem yen to ngalap ingsun min malihi saking bondone Abi Sufyan sirron kelawan rahasia. Ola ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing pangendikan khudhi ngalapo sira wedok antiyo sira wa banu kilan anak-anak sira ngalap ma ing perkara yakfi ki kang nyukupi apa maing sira bil ma'rufi kelawan ma'ruf. Hadis nomor 95 yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Abi Jamrah Al-Andalusi rahimallahu ta'ala di dalam Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Diriwayatkan oleh beliau bahwa suatu ketika Hindun, yakni Ummu Muawiyah, pernah berkata kepada Nabi mengadukan perihal suaminya, yaitu Abu Sufyan. Hindun berkata, Inna Aba Sufyana rajulun syahihun, fahal alayya junahun an akhudha min malihi sirron. Hindun berkata, sesungguhnya Aba Sufyan, yakni suami beliau, itu adalah lelaki yang pelit. Lelaki yang pelit ini maksudnya, sebagaimana di dalam redaksi hadis riwayat Imam Muslim adalah la yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi baniya. Lelaki yang pelit yang tidak memberi nafkah yang mencukupi untuk diriku dan untuk anak-anakku. Fahal alayya junahun an akhudha min malihi sirron, maka apakah aku berdosa jika aku mengambil sebagian hartanya secara diam-diam untuk mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anak-anakku? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khudhi anti wa banuki ma yakfiki bil ma'ruf." Ambillah olehmu dan anak-anakmu perkara yang mencukupimu dan anak-anakmu secara ma'ruf. Maka dari hadis ini kita bisa memperoleh beberapa faidah, beberapa pelajaran. Di antaranya bisa kita perhatikan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah mengenai wujubi nafaqatiz zaujah, kewajiban untuk menafkahi istri. Kemudian pelajaran yang kedua adalah wujubi nafaqatil aulad al-fuqara as-shighar, kewajiban untuk menafkahi anak-anak yang masih kecil yang belum bekerja, belum mempunyai penghasilan. Kemudian pelajaran ketiga
adalah mengenai kadar nafkah tersebut, seberapa kadarnya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, annan nafaqata muqaddaratun bil kifayah la bil amdad. Bahwa nafkah itu adalah sesuai dengan kadar kecukupan atau kebutuhan, bukan berdasarkan nilai mud tertentu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwa Abu Sufyan ini termasuk lelaki yang pelit karena la yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi baniya. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan istrinya dan juga anak-anaknya. Maka ini dianggap belum selesai tanggung jawabnya. Kemudian pelajaran keempat yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah jawazu sama'i kalamil ajnabiyah indal ifta wal hukmi. Adalah kebolehan mendengarkan suara wanita yang bukan mahram atau ajnabiyah dalam rangka untuk memberikan fatwa atau keputusan hukum. Dalam hal ini, Hindun, yakni Ummu Muawiyah atau istri Abi Sufyan, langsung menyampaikan keluhannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran kelima yang bisa kita ambil adalah jawazu dzikril insan bima yakrahuhu idza kana lil istifta wasyakwa wa nahwihima. Bahwa membicarakan suatu keburukan orang lain itu diperbolehkan dengan catatan untuk meminta fatwa atau mengadukan suatu permasalahan kepada hakim atau qadhi. Maka dalam hal ini tidak mengapa ketika di dalam hadis itu Hindun mengadukan suaminya yaitu Abu Sufyan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai sifat pelitnya Abu Sufyan yang tidak memberikan kecukupan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian pelajaran yang keenam yang kita bisa ambil dari hadis tadi adalah anna man lahu ala ghairihi haqqun wa huwa ajizun an istifaihi yajuzu lahu an ya'khudha min malihi qadra haqqihi bi ghairi idnihi. Bahwa barang siapa yang memiliki suatu hak atas orang lain, sedangkan yang bersangkutan tidak mampu memenuhi atau menunaikan hak tersebut, maka diperbolehkan bagi pemilik hak tersebut untuk mengambil haknya, sekadar haknya, dari yang bersangkutan tanpa perlu meminta izin dari yang bersangkutan tadi. Dengan catatan qadra haqqihi, mengambil sekadar haknya saja. Ini adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Wa hadza mazhabuna. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menolak kebolehan tersebut. Wa mana'a dzalik Abu Hanifah wa Malik radhiyallahu anhuma. Kemudian pelajaran yang ketujuh itu adalah anna lil mar'ah madkhalan fi kafalati auladiha wal infaq alaihim min mali abihim. Bahwa seorang ibu itu memiliki jalan ataupun pintu masuk untuk berperan dalam menanggung kebutuhan anak-anaknya dan juga menafkahi mereka dari harta ayah mereka. Bahkan para ulama dari ashab Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, idham tana'al ab minal infaq alal walad as-saghir aw kana ghaiban, adhinal qadi li ummihi fil akhdhi min alil ab awil istiqrad alaih wal infaq ala saghir bi syarti ahliyatiha. Bahwa ketika seorang bapak menolak atau enggan untuk memberi nafkah kepada anaknya yang kecil, atau memang si bapak itu tidak ada di daerah yang sama, maka dalam hal ini qadhi memiliki otoritas untuk memberi izin kepada sang ibu untuk mengambil kadar nafkah dari keluarga bapak, ataupun untuk berhutang atas nama si bapak tersebut, untuk kemudian dinafkahkan kepada anak-anaknya. Naam. Kemudian pelajaran yang ke-8 adalah i'timadul 'urfi fil umur allati laisa fiha tahdidun syar'iyyun. Bahwa yang menjadi pegangan itu adalah uruf di dalam hal-hal yang
tidak ada tahdid ataupun ukuran-ukuran yang syar'i. Maka dalam hal ini, kadar nafkah itu adalah dikembalikan kepada urf atau kebiasaan yang normal terjadi di dalam suatu masyarakat. Kemudian pelajaran yang kesembilan adalah jawazu khurujil muzawwajah min baitiha li hajatiha idza adina laha zawjuha fi dzalik aw alimat ridahu bihi. Bahwa diperbolehkan bagi seorang wanita yang sudah bersuami untuk keluar dari rumahnya dalam rangka untuk memenuhi hajatnya ketika suami mengizinkannya ataupun dia tahu bahwa suami meridhoinya. Ini adalah di antara faidah-faidah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkaitan dengan hadis yang tadi disampaikan. Ini adalah hadis yang menjadi solusi ketika seorang suami dalam hal ini bakhil sehingga dia tidak mau memberi nafkah yang cukup untuk anak istrinya. Maka dalam hal ini sang istri boleh saja untuk mengambil harta suami tersebut secara diam-diam tanpa diketahui oleh sang suami, dengan catatan yang diambil adalah sekadar kebutuhan saja, tanpa berlebihan dan tanpa melampaui batas. Karena memang sang istri dan anak-anak itu memiliki hak nafkah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab seorang suami dan ayah dari anak-anak tersebut. Naam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala an Ibni Abbasin ila huna wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.